Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Asanopik. Saya guru SMK TI Erlangga Samarinda dan melakukan kegiatan praktek PPL dan pengambilan video uji kinerja di SMK Negeri 14 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. LPTK yang menaungi saya adalah UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Dengan mengambil KD 3.4 menerapkan perencanaan bauran pemasaran dan KD 4.4 menyusun rencana bauran pemasaran untuk mapel perencanaan bisnis. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak semua, sebelum kita masuk ke ruang kelas, alangkah baiknya kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi di sini satu persatu jangan bergerombol masuk ke dalam kelas dengan menggunakan hand sanitizer yang saya berikan. Silakan. Anak-anak semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, seperti itu ya. Jadi kita masih berikan kesempatan yang sehat untuk bisa bertemu tatap muka pada pagi hari ini. Oke, langsung saja untuk kegiatan selanjutnya kita bisa menyanyikan lagu nasional yang kepada dirjen perwakilan kelas. Silakan maju ke depan, pimpin teman-temannya. Terima kasih anak-anak semua. Tadi kita sudah melakukan kegiatan menyanyikan lagu nasional. Untuk kegiatan selanjutnya kita berdoa semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa kita dapatkan, bisa kita serap, semua ilmunya bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, ketua kelas mohon untuk dipimpin teman-temannya dalam berdoa. Doa untuk agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita semua, karena tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, kita sudah berdoa. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita cek kesiapan pembelajaran yang akan kita laksanakan dan akan kita lakukan. Oke, semuanya apa sudah siap? Iya. Oke, semuanya sudah siap. Semua juga sudah rapi. Jadi langsung saja saya ingin mengabsen siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Kemana Zulkifli? Oke, anak-anak, karena ada teman saya sakit,
sepertinya kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa bertemu dan berjumpa dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya Bapak ingin memberikan sesuatu sedikit informasi mengenai pembelajaran yang telah berlalu. Jadi pembelajaran yang telah berlalu itu kita banyak sekali mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bauran pemasaran seperti itu. Bauran pemasaran yang akan kita laksanakan bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Nah, banyak sekali perusahaan besar itu yang melaksanakan dan melakukan bauran pemasaran. Gunanya untuk apa? Nah, bauran pemasaran tersebut untuk meningkatkan pendapatan, omset dan lain sebagainya terhadap perusahaan yang dijalankan seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu KD yang akan kita ketahui. Yang pertama itu ada KD 3.4 yaitu menerapkan bauran pemasaran, dan KD 4.4 yaitu menyusun rencana dari bauran pemasaran. Jadi dengan mempelajari kegiatan KD tersebut, KD yang kita pelajari ini, kita bisa menyusun dan menerapkan dan melakukan segala sesuatu yang berkaitan bersangkut paut dengan bauran pemasaran, agar kalian bisa menyusun konsep-konsep dari kegiatan bauran pemasaran atau marketing mix seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran ini apa? Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah kita bisa mengkonsep bauran pemasaran. Jadi dengan mempelajari KD tersebut, tujuannya kita bisa mengkonsep. Yang kedua, kita bisa melakukan perencanaan dengan baik, perencanaan bisnis terutama ya. Yang ketiga, kita bisa melakukan perencanaan bauran pemasaran terhadap produk yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kita ternyata nanti kita akan tahu tuh gimana cara menyusun bauran pemasaran dari produk yang kita gunakan. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya Bapak ingin membagikan LKPD dan materi ajar yang bisa kalian pegang untuk pelajaran hari ini. Yang pertama, silakan dan dari sini satu-satu maju ke depan untuk mengambil LKPD dan materi ajar. Silakan ya. Selanjutnya ingin memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian ya. Kita materi yang minggu lalu itu belajar tentang melakukan strategi bisnis. Nah, untuk apa fungsinya? Nah, dengan fungsi kita mempelajari strategi bisnis itu adalah yang pertama, kita bisa mengetahui bagaimana cara membuat atau melakukan strategi yang baik untuk mencapai tujuan suatu bisnis yang akan kita mulai. Seperti itu anak-anak. Jadi dengan kita melakukan kegiatan tersebut, kita bisa mengetahui kegiatan tersebut, kita bisa merencanakan, dan kita bisa memaksimalkan apa yang ingin kita capai dan apa yang ingin kita buat. Gitu ya. Selanjutnya, saya ingin bertanya nih, apakah kalian pernah mendengar tentang bauran pemasaran? Kalau ada yang tahu, silakan di-share. Oke, silakan, Gali. Pemasaran bisa disebut juga dengan istilah marketing mix. Marketing mix adalah pengertian dari pemasaran itu sendiri atau ruang lingkupnya. Sering dari kita, baik Anda dan saya, mendengar istilah pemasaran di kehidupan sehari-hari, baik di kantor, di sekolah, bahkan di tongkrongan. Apapun menyangkut produk barang dan jasa, pasti kalian penasaran dalam pembahasannya. Kebanyakan menjual produk dan jasa mengistilahkan dengan pemasaran antara lain menjual dan memasarkan, baik itu pengertian makna maupun ruang lingkupnya. Oke, itu jawaban dari Gali ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih mengenai bauran pemasaran tadi kan sudah dijawab oleh Gali tentang deskripsi secara singkat bauran pemasaran. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, yang kedua, menurut kalian apakah penting bauran pemasaran itu untuk seorang pembisnis?
atau pengusaha? Yang tahu raise hand. Oke, silakan. Atas nama siapa? Bang Bang, oke silakan. Menurut saya, bauran pemasaran itu sangat penting. Dengan konsep bauran pemasaran, pemilik bisnis mampu mengetahui seluruh elemen dalam pemasaran, sehingga sumber daya yang digunakan menyesuaikan elemen lainnya. Bauran pemasaran akan membuat pemilik bisnis belajar untuk membagi tugas pemasaran yang sesuai dan seimbang. Oke, silakan beri aplaus untuk Bapak. Kami sedikit diskusi singkat pengertian bauran pemasaran dan pendapat menurut salah satu perwakilan dari teman kalian, yaitu apakah penting bauran pemasaran untuk seorang pengusaha. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya mengenai secara singkat diskusi kita tadi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya ke pembahasan materi yang akan saya sampaikan. Oke, nah semua hari ini kita akan menjelaskan tentang perencanaan bauran pemasaran. Perencanaan oke, seperti itu. Langsung saja saya buka slide-nya ya. Oke, ini perencanaan bauran pemasaran. Selanjutnya, nah di sini ada namanya strategi pemasaran. Nah, sebelum kita melakukan bauran pemasaran, kita harus tahu dulu apa itu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu merupakan segala sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga, sampai dengan mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun pembeli potensial. Seperti itu. Kita tahu nih strategi apa. Kita lakukan dulu strateginya. Apa tadi strategi? Nah, strategi itu intinya yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan. Kita rencana dulu, buat rencana atau planning dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan. Seperti itu. Itu tadi ya untuk pembeli potensial dan aktual. Nah, selanjutnya di sini melakukan penetapan strategi pemasaran. Pertama itu kita harus tahu dulu. Untuk melakukan itu kita harus melakukan analisis SWOT. SWOT yang pertama S-nya strength atau kekuatan. Apa itu? Kita tahu dulu kekuatan dari produk yang akan kita jual atau akan kita promosi itu seperti apa. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kita harus tahu tuh kelemahan dari produk yang akan kita buat atau yang akan kita lakukan promosi dari bauran pemasaran tersebut ya. Yang ketiga ada namanya opportunities atau peluang. Kita lihat peluang produk yang akan kita buat itu apa. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman dari produk yang akan kita buat juga apa. Kita harus tahu dulu analisisnya, baru kita bisa melakukan bauran pemasaran. Oke. Selanjutnya bagaimana menerapkan strategi pemasarannya? Nah, ada namanya STP, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama itu segmentasi pasarnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat apakah perempuan, apakah laki-laki, apakah anak kecil, apakah orang dewasa. Kita lakukan segmentasi dulu. Kita pilah-pilah apa produk kita ini targetnya siapa. Kalau perempuan, ya fokusnya ke perempuan atau dua unisex, laki-laki dan perempuan. Bisa dewasa, bisa anak kecil, seperti Pampers ya. Kita lihat seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya targeting atau tetapkan target pasarnya. Nah, dengan merancang hubungan yang baik dengan calon pembeli. Target pasarnya ini siapa? Spesifik lagi, misalnya perempuan. Targetnya usia berapa? Usia 18 sampai 30 tahun misalnya, dengan baju fashionable atau dengan produk-produk kosmetik tertentu seperti itu anak-anak. Setelah itu ada namanya positioning atau diferensiasikan dan posisi marketnya. Seperti itu. Seperti apa? Melakukan diferensiasi kepada semua proses penawaran barang dan jasa dari perusahaan yang kita miliki. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya bauran pemasaran atau yang disebut dengan marketing mix. Nah, dalam bahasa Inggris itu bauran pemasaran atau marketing mix tadi ya. Nah, adalah suatu strategi pemasaran atau promosi yang melibatkan proses penentuan harga yang unik dan spesifik. Nah, kalau kalian pernah belanja ke Matahari, namanya ada harga-harga yang memang dibuat untuk menarik pembeli seperti itu ya. Nah, selanjutnya tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai penjualan yang saling menguntungkan. Dengan ada strategi harga di situ melibatkan marketing mix atau bauran pemasaran di situ akan mendapatkan nilai penjualan yang saling menguntungkan antara pembeli dan penjual. Nah, ini marketing mixnya anak-anak.
Kalau kalian baru pernah dengar ya, dan baru dengar inilah marketing mix. Target marketnya siapa nih? Yang saya bilang tadi, apakah perempuan, apakah laki-laki, apakah anak-anak, apakah dewasa? Nah, yang pertama, produknya apa? Kalau yang perempuan, produknya apa? Begitu. Misalnya baju, spesifik. Baju, misalnya baju gaun, misalnya seperti itu. Terus place, tempatnya. Tempat menjualnya di mana? Yang dekat dengan perempuan dan perempuan saya kunjungi. Misalnya mall, pasar, terus apa lagi? Online shop, ya bisa seperti itu ya. Selanjutnya promosi atau promotion ya. Promosinya seperti apa? Untuk menjangkau perempuan. Bisa. Apa? Ayo Andin, apa? Misalnya? Misalnya? Potongan harga ya, benar, potongan harga atau promosi di media sosial ya. Selanjutnya ada harga atau price. Seperti apa price? Yang saya bilang tadi, yang di awal. Yang di awal ada harga yang menarik pembeli seperti itu ya, Kakak ya. Selanjutnya, ini ada 7P. Mana dulu 7P? Nah, yang pertama ada promosi, harga, price, tempat, orangnya, support, proses, dan sikap, evidence. Selanjutnya, perbedaan dari marketing mix 4P dan 7P apa saja? Ya. Nah, ini fase-fasenya anak-anak ya. Jadi dengan fase ini kita bisa melakukan perencanaan program pemasaran. Selanjutnya, ini juga strategi plan proses dari kegiatan program pemasaran tadi seperti itu. Akhirnya, nah, tidak ada sukses yang instan, bahkan orang kaya sekalipun selalu merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya, baik dalam bekerja dan usaha. Karena tadi itu penjelasan dari mengenai program pemasaran atau marketing mix. Dengan penjelasan tersebut, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Dengan Abi, ada pertanyaan apa, Abi? Apa contoh dari segmenting atau segmentasi? Nah, Abi bertanya apa contoh dari segmenting atau segmentasi. Ada yang mau jawab? Ada yang mau menanggapi? Ada? Ada? Teman-teman yang mau menanggapi? Tidak ada. Sudah. Saya coba menjawab ya. Kalau tidak ada yang menanggapi. Jadi contoh dari segmenting atau segmentasi itu seperti yang saya katakan tadi. Dia harus mensegmentasikan siapa orangnya, perempuan atau laki-laki, dewasa atau anak-anak. Jadi dilihat dulu segmentasinya siapa dan produk yang akan kita promosi dan akan kita buat atau kita produksi seperti itu. Misalnya produk pembalut wanita atau produk pampers anak-anak itu kan sudah jelas. Kalau pampers anak-anak siapa segmentasinya? Laki-laki dan perempuan. Dia kan anak-anak bukan perempuan aja, laki-laki dan perempuan. Siapa? Usia itu berapa? Usia anak-anak, balita, misalnya balita, seperti itu, ya. Atau produk pembalut wanita. Siapa segmentasinya? Wanita khusus, tidak ada laki-laki pakai pembalut. Misalnya, usia berapa? Ya, usia produktif, usia wanita yang masih datang bulan. Kalau usia menopause, dia bisa menggunakan pembalut, gitu ya. Seperti itu, Abi. Paham ya? Ya, oke, terima kasih. Kita beri pause untuk Abi yang mau bertanya. Pembagian kelompoknya, kalau mau sebut namanya silahkan ada tangannya. Kelompok 1 ada Ain, Andin, Bembeng, dan Abi. Kelompok 2 ada Dika, Gali, Randy, dan Risma. Kelompok 3 ada Pipin, Dewi, Intan, dan Apri. Oke, itu. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan fokus sama kelompoknya. Bapak kasih waktu 10 menit. Silahkan kelompoknya masing-masing ketemu kelompoknya berdiskusi ya. Bawa LKPD-nya, bawa bahan ajarnya. Bapak sedikit menjelaskan caranya. Di LKPD di sini, di situ ada perintahnya. Jadi di sini kalian mohon perhatiannya ya, mohon perhatian dulu. Kalian di sini membuat perencanaan program pemasaran dari produk sehari-hari. Kalian ambil salah satu produk apapun itu yang pernah kalian gunakan. Nanti kalian buat rencana program pemasarannya. Seperti itu ya. Lihat perintah yang ada di LKPD. Kerjakan sesuai dengan perintah. Oke, silakan anak-anak. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, anak-anak, kalian sedang mengerjakan ya? Oke, kalian ambil produk apa? Oke, silakan aja dicari ya di apa namanya di Google ya.
Cari aja di Google ya. Kelompok 3. Kalian ngambil rencana boleh memasang produk apa? Siap. Silakan di browsing ya, cari aja ya di Google ya. Ini yang paling jelas tuh kan. Ini apa? Semua hasil diskusi sudah terkumpulkan, semua data yang ditemukan sudah menjadi satu di lembaga KPD yang telah kalian kerjakan. Saya mau mewakilkan satu kelompok dari peserta diskusi pada pagi hari ini untuk mempresentasikan hasil temuan-temuan yang didapatkan baik di media online maupun di media cetak atau media buku yang telah kalian baca seperti itu ya. Oke, kelompok siapa yang mau berpresentasi ke depan? Kelompok 1 siap? Siap, oke. Teman-teman kelompok lain mohon diperhatikan jika ada hal yang kurang, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti ya setelah mereka mempresentasikan. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan perwakilannya untuk mendiskusikan hasil temuan yang telah didapatkan. Oke, silakan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan pertemuan kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator, Bambang, dan Ain sebagai pembaca. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Ain. Bangunan pemasaran produk Aqua. Profil perusahaan PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Tirta Utomo. Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia dan pada tahun 1998 Aqua di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone. Untuk saat ini, Aqua merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk air mineral di Indonesia. Jumlah titik stok semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Atribut produk ukuran Aqua tersedia dalam ukuran gelas plastik 240 ml, botol PET 330 ml, botol PET 600 ml, botol PET 1500 ml, dan returnable glass botol 380 ml, dan galon 19 liter. Makna pada logo Aqua, tulisan Danone adalah perusahaan multinasional dalam bidang makanan dan minuman asal Prancis sekaligus pemilik produk Aqua. Tulisan Aqua dan gambar gunung yang berwarna biru menggambarkan lautan luas di mana diartikan sebagai air, dan warna biru juga diartikan sebagai lambang ketenangan dan kepercayaan. Warna biru pada tulisan Aqua dimaksudkan agar orang percaya akan produk Aqua adalah produk yang baik sehingga pada saat dikonsumsi akan memberikan rasa tenang pada konsumennya. Tulisan Aqua yang bergelombang karena Aqua merupakan produk air mineral sehingga tulisan di tiap sisinya dibuat bergelombang seperti air. Gambar gunung menggambarkan bahwa air Aqua ini berasal langsung dari pegunungan yang diolah untuk diminum. Kemasan untuk ukuran gelas 240 ml, Aqua menggunakan gelas plastik. Sedangkan untuk ukuran botol PET 330 ml, 600 ml, dan 1500 ml, Aqua menggunakan botol yang berbahan plastik
gelombang yang menimbulkan gelombang air. Untuk ukuran 380 mili, Aqua menggunakan botol yang berbahan kaca. Untuk ukuran 19 liter, Aqua menggunakan galon yang berbahan dari plastik tebal yang sifatnya kuat. Semua kemasan Aqua di atas merupakan kemasan primer atau pembungkus langsung. Untuk Aqua gelas dan Aqua botol biasanya dikemas lagi menggunakan kardus sebagai kemasan pengiriman. Harga produk Aqua. Tempat lokasi. Ada 14 pabrik dengan kepemilikan berbeda-beda. 3 pabrik dimiliki oleh PT Tirta Investama, 10 pabrik milik PT Aqua Golden Mississippi, dan pabrik di Brastagi, Sumatera Utara dimiliki oleh PT Tirta Subaya Indo. Produk Aqua ini biasanya dijual mulai dari retailer atau agen yang tersebar di banyak wilayah sampai ke pedagang-pedagang kecil. Perantara dari pemasaran PT Aqua merupakan 3 tingkat yang meliputi produsen, agen, grosir, pengecer, dan konsumen akhir. Sebagai contoh, produsen mendistribusikan ke agen daerah-daerah tertentu, kemudian pihak grosir akan membeli kepada agen untuk diperjualbelikan kembali kepada pengecer, lalu akan dijual kembali ke masyarakat konsumen akhir. Distribusi fisik, pengolahan pesanan. Perusahaan tidak memproduksi hanya untuk memenuhi pesanan saja, tetapi sejak awal perusahaan ini memang memiliki rutinitas produksi setiap harinya dengan jumlah telah ditentukan. Pergudangan. Setelah proses produksi selesai, perusahaan yang menyimpan di gudang sebelum disalurkan ke agen-agen. Setelah itu, barang ini ditata sesuai jenis kemasan, dikelompokkan sesuai dengan tujuan pengiriman. Persediaan. Perusahaan ini selalu mempunyai persediaan atau stok barang karena produksi barang dilakukan rutin dan memenuhi standar produksinya, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, stok barang tetap ada. Transportasi pengangkutan. Perusahaan ini mempunyai kendaraan sendiri sebagai alat pengangkut barang untuk menyalurkan barang tersebut ke agen-agen pelanggan dan lainnya. Promosi. Beriklan di media internet, televisi, radio, koran, dan majalah. Mensponsori beberapa bidang olahraga dan lainnya untuk mendongkrak popularitas merek ini agar lebih dikenal masyarakat luas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Alina, tadi itu hasil presentasi dan hasil temuan dari kelompok 1 ya. Silakan kalian membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran dan dari kegiatan presentasi diskusi pada pagi hari ini. Silakan masing-masing buat kesimpulan, dicatat di buku tulis, dicatat di kertas satu lembar atau dikumpul. Satu orang mewakilkan ke depan untuk memberikan sedikit kesimpulan apa yang telah didapatkan dari pembelajaran mengenai bawahan pemasaran. Oke, silakan dicatat. Semuanya sudah membuat kesimpulan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Satu perwakilan dari teman kalian untuk memberikan sedikit temuan kesimpulan yang telah didapatkan dari pembelajaran. Oke, dipersilakan kepada Risma untuk memberikan membacakan kesimpulan yang telah ditulis. Komponen pemasaran adalah 4 komponen inti dalam pemasaran guna mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Komponen tersebut adalah produk, harga, distribusi, dan promosi. Produk adalah suatu hal yang ditawarkan perusahaan kepada konsumennya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk. Saluran distribusi adalah arus perjalanan produk dari produsen hingga mampu dijangkau oleh konsumen. Promosi adalah cara-cara yang
guna membuat konsumen tertarik untuk melakukan pembelian pada produknya. Oke, terima kasih kepada saudara Karisma yang telah mewakilkan teman-teman. Oke, kemudian masih semangat ya. Seperti itu, jadi kita memberikan sedikit kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita merelaksasi dulu pikiran kita. Oke, semuanya boleh berdiri. Berdiri semuanya. Oke, seperti biasanya kita melakukan relaksasi di hari ini ya. Oke, saya pimpin ya. Tepuk pramuka. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk tangan. Oke, semangat ya. Silakan duduk kembali ya. Nah, tadi itu sedikit ice breaking untuk menyemangati lagi kondisi kita yang sudah mulai menurun semangatnya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita ice breaking, sudah membuat kesimpulan, selanjutnya saya ingin kalian mengerjakan lembar evaluasi yang ada di Google Form. Jadi silakan buka HP masing-masing, silakan salin link yang ada di LKPD. Di situ ada disangkutkan sedikit link, di bahan aja ya, disangkutkan link untuk lembar evaluasinya. Silakan dikerjakan di di Google Form tersebut. Oke, anak-anak, tadi sudah mengerjakan lembar evaluasi. Kita akan melihat beberapa siswa yang salah dalam menjawab soal. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kita lihat poinnya. Kita lihat ini di kumpulan soal, kumpulan jawaban. Jadi di sini di soal nomor 5, di situ cuma yang benar itu ada sekitar 60%. Sisanya 40%-nya salah menjawab. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar produk yang dihasilkan sukses dan diterima oleh konsumen adalah sebagai berikut. Yang ditanya itu kecuali anak-anak. Jadi tolong baca soalnya dengan baik ya. Kecuali di situ jawabannya adalah menerapkan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Kan tidak mungkin seorang pengusaha produsen menerapkan harga yang tinggi itu tidak akan bisa menarik pembeli. Jadi itu jawaban yang salah dalam artian itu kecuali. Yang lainnya itu benar. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sukses dan maksimal itu jawabannya adalah yang menggunakan media promosi, terus menggunakan saluran distribusi, kualitas produk, dan melakukan perencanaan pemetaan harga. Seperti itu. Jadi ada sekitar 40% yang salah menjawab. Oke, selanjutnya itu tadi kesimpulannya ya. Selanjutnya kita sedikit memflashback tentang pelajaran hari ini. Seperti itu. Yang pertama, saya ingin bertanya nih, apakah masih ingat apa yang telah kita pelajari tadi? Yang pertama, materi apakah yang kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, Randy. Kita pelajari tentang marketing. Tentang Komponen pemasaran. komponen pemasaran atau komponen dari bauran pemasaran marketing ini. Siap sekali. Yang kedua, manfaat apa yang kita dapatkan dengan belajar pada pagi hari ini? Oke, silakan, Intan. Menurut saya, pemasaran biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan beberapa manfaat. Satu, membantu memahami apa produk atau layanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Dua, membantu perencanaan, pengembangan, dan pemasaran efektif. Tiga, membantu bisnis memanfaatkan kekuatan mereka dan menghindari daya resiko. Membantu menjadi proaktif dalam menghadapi resiko. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Intan yang telah memberikan sedikit tanggapan yang telah dia kumpulkan tentang temuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, sifat positif apa yang kita dapatkan dengan belajar komponen pemasaran? Oke, silakan. Pentingnya pemasaran pemasaran ini penting karena membantu perusahaan untuk memahami di mana mereka harus memfokuskan upaya ke pemasaran mereka, mengembangkan dan menjalani strategi pemasaran yang efektif, mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, menghindari biaya yang tidak perlu. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk semua.
ini. Oke, karena semua besok minggu depan ya, besok minggu depan kita bertemu lagi. Silakan kalian cari materi yang akan kita pelajari. Nanti minggu depan akan kita bahas di awal seperti biasa. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Semoga nanti ya pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan hikmah yang banyak untuk kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi pahala, menjadi amal jariah, bisa kita terapkan di dunia kehidupan kita, baik orang tua, keluarga, dan negara. Oke, ketua kelas silakan pimpin teman-teman untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita terima dapat terbawa dan dapat berguna. Doa dimulai. Oke, selanjutnya anak, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak yang sudah sedikit memberikan kalian ujangan agar kalian bisa mendapatkan sesuatu yang akan kalian inginkan di saat kalian sudah tidak di sekolah itu lagi. Jadi kita belajar di sini kondisinya bukan untuk kita supaya pintar, tapi supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang sesuai yang kita inginkan. Agar ilmu tersebut bisa kita jadikan pedoman kita untuk melakukan kehidupan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Oke, Bapak cukupkan pada pertemuan pagi hari ini. Nanti silakan yang tulis di kertas HPS nanti tolong dikumpulkan ya di depan. Bapak akan menilai kesimpulan yang kalian buat. Oke, sudah kita cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.